Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafisa Raihana dengan NIM 45224084. Program studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang 2024. Motivasi saya yaitu kegagalan hanyalah pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Bangkitlah dan teruslah berusaha. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Bapak Ahmadi Usman SE MAPPI dan E tahun ajaran 2024-2025 dengan judul klasifikasi bentuk dan kombinasi bidang usaha. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama klasifikasi, yang kedua jenis badan hukum usaha, yang ketiga jenis izin usaha, yang keempat dokumen yang diteliti, yang kelima joint venture, trust and holding company, yang keenam merger dan akuisisi. Klasifikasi bentuk dan kombinasi badan usaha merupakan suatu sistem pengelompokan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis bisnis atau perusahaan berdasarkan karakteristik khusus seperti struktur kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi ini sangat penting bagi berbagai pihak, mulai dari pengusaha, investor, hingga pemerintah. Klasifikasi berdasarkan skala usaha. Yang pertama, usaha kecil. Biasanya usaha dengan jumlah karyawan dan modal yang terbatas, serta memiliki omset tahunan yang tidak terlalu besar. Contohnya adalah toko kelontong, warung makan kecil, dan usaha mikro lainnya. Yang kedua, usaha menengah. Merupakan usaha yang memiliki skala lebih besar dari usaha kecil dengan jumlah karyawan dan modal lebih banyak, namun masih dalam batas menengah. Contoh usaha menengah adalah usaha produksi rumahan yang sudah berkembang. Yang ketiga, usaha besar. Usaha dengan modal besar, jumlah karyawan yang lebih banyak, dan memiliki omset yang tinggi, biasanya berbentuk perusahaan besar seperti pabrik, industri, dan korporasi multinasional. Klasifikasi berdasarkan sektor ekonomi. Yang pertama, sektor primer, meliputi usaha yang bergerak dalam bidang ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, sektor sekunder, merupakan usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, misalnya industri tekstil, otomotif, dan elektronik. Yang ketiga, sektor tersier, menyediakan jasa atau layanan kepada konsumen seperti perbankan, pendidikan, transportasi, pariwisata, dan perdagangan. Klasifikasi berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, perseorangan, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Keuntungannya dikelola sendiri dan pengambilan keputusan cepat. Contohnya usaha kecil seperti kios atau warung. Yang kedua, persekutuan, usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan modal dan keahlian. Contohnya adalah CV atau firma. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT, usaha yang berbadan hukum dengan kepemilikan terbagi dalam bentuk saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
Perusahaan perseorangan merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja yang bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek operasional perusahaan. Modal dan sumber daya perusahaan berasal dari pemiliknya sendiri, sehingga risiko kerugian dan keuntungan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Sifatnya sederhana dan fleksibel, memungkinkan keputusan bisnis cepat tanpa perlu melalui proses birokrasi atau persetujuan pihak lain. Biasanya perusahaan perseorangan digunakan untuk usaha kecil atau menengah seperti toko kelontong atau usaha rumahan yang tidak memerlukan modal besar. Perseroan terbatas atau PT, bentuk usaha yang memiliki status badan hukum, artinya perusahaan diakui sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Modal perusahaan dibagi dalam bentuk saham, sehingga kepemilikan PT terdiri dari pemegang saham sesuai porsi saham yang dimiliki. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang mereka miliki. Artinya risiko kerugian hanya sebatas modal yang ditanamkan dan tidak berimbas pada harta pribadi pemegang saham. Ada dua jenis PT di Indonesia: PT tertutup atau saham tidak diperdagangkan ke publik, dan PT terbuka atau TBK yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. PT diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan wajib memiliki struktur kepengurusan seperti direksi dan dewan komisaris. Firma merupakan bentuk persekutuan di mana dua orang atau lebih mendirikan dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Setiap anggota atau mitra firma bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban dan hutang perusahaan, baik dari harta perusahaan maupun harta pribadi. Keuntungan dan kerugian biasanya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan pada awal pembentukan firma. Firma umumnya didirikan untuk usaha profesional seperti firma hukum atau firma arsitektur, di mana para mitra memiliki keahlian khusus di bidangnya. Komanditer Finanscape atau CV merupakan bentuk persekutuan komanditer yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menjalankan dan mengelola perusahaan, serta bertanggung jawab penuh atas kewajiban dan hutang perusahaan. Sekutu pasif atau sekutu komanditer hanya berperan sebagai penyumbang modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang disetor. CV banyak digunakan oleh usaha menengah yang membutuhkan tambahan modal tanpa melibatkan terlalu banyak orang dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Koperasi, badan usaha yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan ekonomi bersama. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berperan serta dalam membangun perekonomian masyarakat. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, tanpa memandang jumlah modal yang disetor. Laba usaha atau sisa hasil usaha (SHU) dibagi berdasarkan partisipasi anggota dalam koperasi, bukan berdasarkan modal yang disetor. Koperasi sering terbentuk di sektor pertanian, perumahan, simpan pinjam, dan konsumsi. Yayasan, lembaga yang
berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dana yayasan umumnya berasal dari sumbangan, hibah, atau aset milik yayasan yang dikelola untuk mendukung kegiatan sosial yang dijalankan. Berbeda dengan badan usaha lain, yayasan tidak memiliki anggota atau pemegang saham. Mereka dikelola oleh pembina, pengurus, dan pengawas yang bekerja untuk mencapai tujuan yayasan. Yayasan sering digunakan untuk kegiatan amal, pendidikan, kesehatan, dan penelitian. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. BUMD berfokus pada sektor-sektor strategis yang penting bagi kesejahteraan masyarakat seperti air bersih, transportasi umum, dan energi. Keuntungan yang diperoleh BUMD disetor ke kas daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Contoh BUMD termasuk perusahaan daerah air minum (PDAM) dan perusahaan daerah pasar. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Tujuan utama BUMN adalah menyediakan barang atau jasa yang esensial bagi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. BUMN beroperasi di berbagai sektor termasuk energi, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ada dua jenis BUMN, perusahaan umum atau Perum yang fokus pada pelayanan publik dan persero yang berorientasi pada keuntungan. Contoh BUMN adalah PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom dan Bank Mandiri. Beberapa jenis izin usaha yang umum digunakan. Yang pertama, SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP merupakan izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Izin ini diterbitkan oleh pemerintah setempat dan dibutuhkan oleh perusahaan kecil, menengah, dan besar yang akan menjalankan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, TDP, Tanda Daftar Perusahaan. TDP adalah tanda daftar resmi yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik itu perusahaan perorangan, firma, CV, maupun PT. Dengan TDP, perusahaan akan diakui secara sah dan terdaftar di lembaga pemerintahan yang berwenang. Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB adalah nomor identitas usaha yang dikeluarkan melalui sistem OES. NIB menggantikan beberapa dokumen perizinan lain seperti TDP dan API, angka pengenal impor, sehingga mempermudah proses registrasi perusahaan. Yang keempat, izin industri. Izin ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor industri. Izin industri bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan industri agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini biasanya diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian atau instansi terikat. Yang kelima, izin lokasi dan IMB, izin membangun bangunan. Izin lokasi ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu usaha berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah. Sementara IMB adalah izin yang wajib dimiliki sebelum mendirikan bangunan usaha. Kedua izin ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan di lokasi yang aman dan sesuai dengan peraturan tata ruang dan bangunan. Setiap izin ini memiliki fungsi penting dalam mendukung kegiatan usaha yang legal dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Berikut adalah beberapa dokumen penting yang perlu diteliti dalam proses pendirian dan
operasional perusahaan. Yang pertama, akta pendirian. Akta pendirian adalah dokumen resmi yang berisi informasi mengenai pendirian perusahaan, termasuk nama perusahaan, struktur kepemilikan, tujuan perusahaan, dan modal awal. Dokumen ini dibuat di hadapan notaris dan menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk beroperasi. Akta pendirian juga biasanya digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha lainnya. Yang kedua, MPWP, perusahaan nomor pokok wajib pajak. MPWP perusahaan merupakan identitas pajak perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap badan usaha dan digunakan untuk berbagai keperluan administrasi pajak, seperti laporan pajak tahunan dan pembayaran pajak bulanan. Memiliki MPWP juga merupakan syarat bagi perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Yang ketiga, dokumen izin operasional. Dokumen izin operasional mencakup berbagai izin yang diperoleh perusahaan agar dapat menjalankan aktivitas usahanya. Izin ini bergantung pada jenis usaha yang dilakukan dan dapat mencakup izin usaha perdagangan, izin industri, dan izin lingkungan, tergantung sektor bisnis perusahaan. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya mencakup laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dokumen ini sangat penting karena digunakan untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan, menarik investor, dan memenuhi kewajiban perpajakan secara audit. Dokumen-dokumen ini merupakan dasar legal dan administrasi penting yang memastikan perusahaan berjalan sesuai regulasi, memiliki transparansi keuangan, dan memenuhi kewajiban pajak serta izin lainnya. Joint venture, trust, and holding company. Yang pertama, joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang berkolaborasi untuk menjalankan proyek atau usaha tertentu dengan tujuan bersama. Dalam joint venture, setiap perusahaan yang berpartisipasi akan berbagi risiko, biaya, sumber daya, serta keuntungan yang dihasilkan. Joint venture biasanya bersifat sementara, berlangsung selama proyek tersebut berjalan, dan dihentikan ketika tujuan telah tercapai. Yang kedua, trust. Trust adalah struktur hukum di mana satu pihak yang disebut trustee mengelola aset untuk kepentingan pihak lain yang disebut beneficiary. Dalam trust, aset yang dikelola oleh trustee tetap berada di bawah kendali hukum trustee, namun penggunaannya dibatasi untuk keuntungan beneficiary. Trust sering digunakan dalam perencanaan keuangan dan investasi, termasuk untuk mengelola warisan atau dana pendidikan. Yang ketiga, holding company. Holding company adalah perusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh saham di perusahaan lain yang disebut anak perusahaan untuk mengendalikan mereka tanpa perlu terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari. Holding company biasanya berfungsi untuk mengelola investasi atau aset dan memberikan arahan strategis kepada anak perusahaan. Struktur ini memberikan fleksibilitas serta keamanan finansial karena holding company biasanya memiliki kendali atas aset perusahaan tanpa harus terlibat dalam risiko operasional langsung. Merger dan akuisisi.
Yang pertama, merger. Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru. Dalam merger, perusahaan-perusahaan yang bergabung setuju untuk menyatukan sumber daya, aset, dan operasional mereka demi mencapai tujuan bersama. Tujuan dari merger biasanya untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi, atau memperluas jangkauan produk dan layanan. Setelah merger, perusahaan yang tergabung akan beroperasi sebagai satu perusahaan baru. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan mengambil alih kepemilikan dan pengendalian perusahaan lain. Dalam akuisisi, perusahaan yang diakuisisi akan berada di bawah kendali perusahaan yang mengakuisisinya. Namun, keduanya bisa tetap beroperasi sebagai entitas terpisah. Akuisisi biasanya dilakukan untuk memperluas pasar, mengakuisisi teknologi atau produk tertentu, atau meningkatkan daya saing perusahaan.